Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12-7 akan sedikit menjelaskan tentang apa itu literasi digital. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Alisa Gusuna Pramesti, nomor absen 4. Dan saya Siti Juria, nomor absen 28. Saya Alvita Numsalsabila, nomor absen 5. Saya Kurnia Agusti, nomor absen 18. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian literasi digital, terus ke pentingnya literasi digital, dampak negatif dan positif literasi digital. Terus informatika saat ini meliputi revolusi industri 4.0, terus Internet of Things atau IoT, terus ke Artificial Intelligence atau AI. Apa itu literasi digital? Jadi, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa literasi digital itu penting? Karena literasi di zaman sekarang sangatlah diperlukan untuk kemajuan sebuah bangsa, karena itu sebuah negara dapat dilihat maju atau tidaknya melalui budaya literasinya. Di zaman sekarang, perkembangan literasi sangatlah berkembang pesat. Dahulu, orang-orang berliterasi melalui media cetak seperti koran, majalah, dan lain-lain. Dengan seiring waktu, media literasi di dunia sudah mulai berkembang pesat. Di zaman sekarang, banyak orang-orang yang berliterasi melalui media online seperti kompas.com. Maka dari itu seharusnya di semua negara, khususnya Indonesia, sudah mulai mudah dalam hal membudidayakan literasi terhadap masyarakatnya. Akan tetapi, menurut survei yang dilakukan, Indonesia masih berada di peringkat 60 dari 61 negara yang membudidayakan literasi. Ada baiknya kita sebagai masyarakat Indonesia mulai sadar akan pentingnya berliterasi dan mengerti apa artinya literasi. Literasi tersebut serta manfaat-manfaat yang didapat dari literasi itu sendiri. Literasi digital juga memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif literasi digital yakni 1. Kecanduan internet, 2. Game online, 3. Penyebaran berita-berita hoaks, 4. Perubahan sikap atau attitude, 5. Pengaruh psikologis sosial media. Positif literasi digital yakni 1. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, 2. Berkomunikasi dengan lebih lancar, 3. Berkolaborasi dengan lebih banyak orang, 4. Informasi bisa dapat di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Komunikasi jadi lebih mudah, cepat, dan murah. Saat ini masyarakat hidup di era digital dan memanfaatkan berbagai perangkat cerdas berbasis teknologi komputer dan internet. Kalian tentunya telah mengalami dan merasakan berbagai kegiatan sehari-hari yang didukung teknologi komputer dan internet, seperti proses belajar mengajar secara daring atau online, pemanfaatan berbagai aplikasi media sosial untuk berkomunikasi, bermain game online, melakukan pemesanan makanan secara online, melakukan pemesanan berbagai alat transportasi secara online, belanja berbagai kebutuhan lewat e-marketplace, pembayaran menggunakan transaksi digital, dan sebagainya. Revolusi Industri 4.0 ditandai berkembangnya dengan pesat teknologi di bidang kecerdasan buatan, robotika atau robot pintar, Internet of Things atau IoT, kendaraan tanpa pengemudi, nanoteknologi, dan bioteknologi.
Internet of Things atau IoT mengacu pada konektivitas dan dari alat atau perangkat elektronik dan juga disebut sebagai perangkat terhubung dan perangkat pintar, yang juga melibatkan perangkat lunak, sensor, aktuator atau penggerak, dan perangkat komunikasi, di mana perangkat-perangkat tersebut dapat mengirim, memindahkan, dan memproses informasi. Integrasi IoT dengan sensor dan aktuator merupakan klasifikasi umum dari organisasi cyber-physical. Beberapa contoh implementasinya adalah jaringan listrik pintar, virtual pembangkit listrik, sistem transportasi cerdas, dan rumah otomatis, yang merupakan komponen dari kota cerdas atau smart cities. Artificial Intelligence atau AI, proses kerja yang terjadi pada komputer saat ini adalah logika yang informasi atau datanya sudah ditentukan oleh programmer. Kecerdasan buatan bekerja dengan mempelajari data yang ada. Semakin banyak data yang dimiliki, maka semakin dalam analisis data yang dapat dilakukan oleh teknologi kecerdasan buatan. Artinya, prediksi yang dihasilkan diharapkan akan semakin akurat. Berikut adalah beberapa manfaat implementasi AI untuk membantu manusia, yaitu 1. Kesehatan. AI dapat memberikan berbagai rujukan langkah pengobatan untuk menyembuhkan dari hasil sebuah diagnosa pasien. Yang kedua, e-commerce. AI menyediakan kenyamanan dalam berbelanja secara virtual yang menawarkan rekomendasi barang yang diinginkan dibeli sesuai karakter dan keinginan konsumen serta mendiskusikan berbagai opsi pembeliannya. 3. Perbankan. AI akan meningkatkan kecepatan, presisi, dan keefektifan pengelolaan data keuangan. 4. Manufaktur. AI banyak diimplementasikan pada proses perakitan di industri berbasis robot. Kecerdasan buatan hadir bukan untuk menggantikan manusia. AI meningkatkan kemampuan dan menjadikan kita lebih baik dalam hal yang kita lakukan. Disimpulkan, tujuan AI adalah untuk memberikan kemampuan lebih dalam mengolah input dan menjelaskan output pada perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah atau salah kata. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.